Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dian Ariyanti SPD yang akan mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 BDP. Baik, untuk pembelajaran daring kita kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan wirausahawan. Nah, untuk definisi kewirausahaan, menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha nomor nomor 961, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian ada beberapa definisi atau pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Di antaranya yang pertama, Peter F. Drucker menyampaikan bahwa kewirausahaan adalah merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang yang mempunyai kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh, ya. Jadi menurut Peter F. Drucker ini bahwa seseorang memiliki kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan inovatif yang dimiliki, ya. Kemudian dapat mengembangkan usaha tersebut dengan baik. Nah, kemudian menurut Mary Kotler, beliau menyampaikan bahwa kewirausahaan itu sering dikaitkan dengan proses pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Itu menurut Mary Kotler. Kemudian ada juga menurut Robke, beliau menyampaikan bahwa kewirausahaan itu merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru, kreasi baru, dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada atau biasa dikatakan sesuatu yang inovatif, ya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Itu menurut Robke. Nah, kemudian tadi sudah definisi kewirausahaan, sekarang kita masuk ke wirausahawan. Jadi, kewirausahaan dengan wirausahawan itu berbeda, ya. Nah, wirausahawan adalah orang yang menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya, dan merealisasikan gagasan ini menjadi kenyataan. Nah, memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini, kewirausahaan dianggap merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang kemampuan peserta didik beradaptasi dengan perubahan dunia. Nah, perubahan dunia itu akan terjadi terutama pada penggunaan teknologi digital dan robotik. Nah, tidak menutup kemungkinan tenaga manusia akan banyak digantikan oleh teknologi. Ya, tenaga manusia akan banyak digantikan oleh teknologi dan robotik. Nah, hal ini dapat mempengaruhi dunia kerja, terutama pada penyediaan lapangan kerja yang semakin terbatas. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat berpikir kreatif untuk menjadi seorang wirausahawan. Sehingga
kita tidak lagi mengandalkan ketersediaan lapangan kerja di berbagai perusahaan. Kita menciptakan perusahaan sendiri ya, tidak lagi mengharapkan lapangan pekerjaan dari perusahaan ya. Kemudian untuk wirausahawan ini ada beberapa pengertian kewirausahaan ada beberapa pengertian wirausahawan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mahfudz, beliau menyampaikan bahwa wirausahawan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu usaha. Sedangkan menurut Dan Steinhoff dan John F. Bages, wirausahawan merupakan orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha baru. Ya, menciptakan suatu usaha baru dan peluang untuk terus berusaha. Tuh. Nah, berdasarkan dua pengertian tadi, dua pengertian Mahfuz dan Don Steinhoff tadi, Steinhoff itu pada dasarnya kita ketahui bahwa seorang wirausahawan itu harus mampu melihat suatu peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mencapai keuntungan atau manfaat bagi dirinya dan dunia. Selain itu, wirausahawan harus mampu mengambil risiko dengan mengadakan pembaharuan dan inovasi suatu produk. Ya. Kemudian kita masuk ke wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Nah, apa sih revolusi industri 4.0? Nah, apa itu revolusi industri? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Sebelum kita bahas revolusi industri 4.0, apa itu revolusi industri ya? Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Ya. Jadi revolusi industri ini merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850. Nah, saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, untuk perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia. Nah, untuk mengenal revolusi industri mulai dari awal yaitu revolusi industri 1.0 sampai ke saat ini revolusi industri 4.0. Ibu akan menjelaskan mulai dari revolusi industri yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Nah, untuk revolusi industri yang pertama ini itu terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Ya, saat itu di Inggris mesin uap digunakan dengan alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Nah, peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia kini digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi untuk menggantikan tenaga angin. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya yaitu pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh ke seluruh penjuru dunia asalkan didukung oleh kayu dan batu bara yang cukup. Nah, oleh sebab itu lahirlah era imperialisme, yaitu penjajahan ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Itu merupakan revolusi industri yang pertama. Kemudian yang kedua, revolusi industri 2.0. Nah, revolusi industri 2.0 ini terjadi pada
awal abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Ya, jadi sebelumnya mereka masih menggunakan mesin uap, kemudian ada penemuan lagi, penemuan tenaga listrik, mesin uap pun digantikan oleh tenaga listrik. Nah, itu terjadi di akhir tahun 1800-an. Nah, di akhir tahun 1800-an mobil-mobil diproduksi secara massal yang diikuti dengan produksi ribuan tangki, pesawat, dan senjata dengan bantuan tenaga listrik. Nah, era ini disebut juga era revolusi teknologi. Ya, itu era industri 2.0, revolusi industri 2.0 disebut juga era revolusi teknologi. Nah, kemudian masuk ke revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Nah, salah satu komputer yang pertama yang dikembangkan untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman pada era Perang Dunia II adalah komputer yang bernama Colossus. Nah, komputer purba itu hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 8.500 watt. Nah, setelah perang, lahir beragam penemuan baru seperti semikonduktor, transistor, dan integrated chip yang membuat ukuran komputer semakin kecil. Nah, dulu komputer itu ukurannya sangat besar ya. Kemudian semakin ke sini muncul laptop, muncul notebook. Jadi komputer semakin kecil dan semakin canggih ya. Kemampuan berhitung komputer pun semakin canggih, berbeda dengan komputer saat zaman purba atau komputer purba terdahulu pada abad ke pada Perang Dunia II. Ya, pada era Perang Dunia II itu komputernya masih sangat sederhana. Sekarang sudah sangat canggih komputernya. Kemudian masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini apa? Revolusi industri 4.0 ini adalah revolusi yang terjadi saat ini, ya. Tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Ya. Nah, di sini yang mencakup sistem siber fisik, Internet of Things, cloud computing, kognitif. Nah, revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi yang cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Itu contohnya adalah contoh terdekatnya adalah transportasi dengan sistem ride sharing. Nah, seperti Gojek, Grab gitu ya. Nah, kehadiran revolusi industri 4.0 ini menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi saat ini yang kita ketahui bahwa semua orang sudah menggunakan gadget. Semua orang sudah kebanyakan semua orang memiliki sosial media. Nah, kita contoh saja, kita tidak perlu ke pasar, kita hanya duduk manis di rumah, ingin membeli sesuatu, kita tinggal buka aplikasi-aplikasi shopping, ya, aplikasi-aplikasi yang disiapkan untuk berbelanja seperti Shopee, Lazada, Bukalapak. Nah, kita tinggal klik, transfer uang, dan kemudian barang sampai ke tangan kita. Sangat mudah, ya, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, revolusi industri 4.0 ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan
justru membuka peluang yang semakin luas bagi kita untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional ya. Jadi kita sebagai pengusaha harus mampu melihat peluang dan harus mampu mengoperasikan teknologi yang ada. Jadi kita harus mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Itu ya. Hmm. Eh, Tadi sudah Ibu menjelaskan mengenai revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things. Nah, sudah Ibu jelaskan juga hampir semua orang menggunakan internet dan untuk pencarian informasi dan produk pun semua sudah menjadi mudah, ya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan nanti tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi karena akan tergantikan oleh tenaga robotik. Ya, sehingga hal itu menyebabkan banyak banyak pengangguran karena SDM sudah tidak dibutuhkan, semua perusahaan menggunakan robotika itu. Nah, disinilah kita melihat hal itu sangat penting bagi kita untuk tahu bagaimana karakteristik kewirausahaan yang memiliki fondasi yang kuat. Ya, tujuannya agar kita dapat memahami dasar-dasar ilmu kewirausahaan sehingga nantinya dapat menentukan langkah yang harus kita lakukan untuk berwirausaha. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu semuanya ya. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Ya, selanjutnya adalah karakteristik kewirausahaan. Nah, untuk karakteristik kewirausahaan ini, yang pertama adalah motivasi yang tinggi untuk mematuhi kebutuhan hidup. Nah, karakteristik ini mencakup beberapa keunggulan, ya. Di antaranya pekerja keras yang tidak pernah menyerah, mengetahui tentang teknologi digital, memiliki semangat dan mau terus belajar, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berwirausaha dan berhasil di era digital ya. Itu ada untuk karakteristik kewirausahaan. Kemudian karakteristik kewirausahaan yang kedua adalah orientasi ke masa depan. Nah, untuk orientasi ke masa depan ini memiliki beberapa keunggulan ya. Keunggulannya yang pertama adalah visioner. Visioner untuk menciptakan usaha yang memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi dalam visinya. Kemudian berpikir positif, memiliki pengetahuan tidak hanya dalam ilmu kewirausahaan saja, tetapi juga harus dalam ilmu-ilmu lainnya yang dapat menunjang usahanya. Seperti itu. Kemudian karakteristik kewirausahaan yang ketiga yaitu jiwa kepemimpinan yang unggul. Nah, jiwa kepemimpinan yang unggul ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama keberanian untuk bertindak, mampu membangun tim yang solid, dapat adaptif dengan perubahan dan bermental juara. Kemudian keunggulan lainnya berpikir dan berjiwa besar, berani mengambil resiko dan cerdas menggunakan data yang akurat, memiliki pikiran yang terbuka, dan memiliki kepercayaan diri yang diimbangi dengan kontrol dan pengaturan sistem usaha yang baik. Kemudian karakteristik kewirausahaan yang keempat yaitu jaringan usaha yang luas. Nah, untuk jaringan usaha yang luas ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya jaringan kerja yang luas tak terbatas pada wilayahnya saja, tetapi bisa berasal dari skala nasional dan internasional. Kemudian teman yang mendukung kemajuan peserta didik dan mampu bekerja sama atau kooperatif. Kemudian karakteristik kewirausahaan yang kelima yaitu adalah tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Nah, untuk tanggap dan kreatif menghadapi perubahan ini mencakup beberapa keunggulan, diantaranya berpikir kritis, menyenangkan dan mudah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan, proaktif. Proaktif ini maksudnya adalah mampu mengendalikan pikiran dan emosi sebelum bertindak. Kreatif
dalam menghasilkan produk, jasa dan usaha. Kemudian inovatif. Inovatif ini mampu menciptakan produk yang benar-benar baru atau mengembangkan hal-hal yang sudah ada dengan teknis yang baru. Efisien, yaitu selalu mempertimbangkan penghematan biaya, bahan baku, energi, waktu, dan cara kerja. Kemudian harus produktif dan orisinal. Orisinal dengan tidak menjiplak karya orang lain dalam usahanya. Ya, itu ya. Nah, kemudian ini nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai karakter yang diperlukan seorang wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Nah, sebelumnya Ibu sudah sampaikan di depan karakter yang harus diperlukan seorang wirausahaan, yaitu tadi pekerja keras, pantang menyerah, semangat, komitmen, visioner, itu sudah Ibu jelaskan di depan. Jadi, setelah ini kalian mencari artikel, ya, tugasnya adalah mencari artikel inspirasi wirausahawan yang menggunakan teknologi digital. Nah, banyak sekali inspirasi-inspirasi kita yang sebagai pengusaha sukses, ya, sebagai pengusaha sukses yang terkenal saat ini yang menggunakan teknologi digital, ya. Ada sekitar, kalian cari bisa sekitar 4 atau 5 orang, ya. Pilih perusahaan yang termasuk perusahaan startup Indonesia, ya. Jadi silakan mencari artikel yang perusahaannya masuk ke perusahaan startup Indonesia, ya. Artikelnya, siapa pendirinya, misalnya Ibu beri contoh Ferry Unardi. Ferry Unardi itu beliau berusia 30 tahun, ya, merupakan bos Traveloka, ya. Bos Traveloka, platform biro perjalanan wisata. Nah, beliau usahanya ini menduduki posisi ke-146 sebagai orang terkaya di Indonesia, ya. Dirinya memiliki kekayaan sebesar 145 US dollar. Ya, contohnya seperti itu, ya. Untuk tugasnya bisa dikerjakan. Ya, harapan Ibu, penjelasan Ibu tadi bisa kalian pahami. Apabila dari awal penjelasan hingga akhir penjelasan ini ada yang kurang paham atau ada yang tidak dimengerti, bisa langsung menanyakan melalui chat WhatsApp atau Google Classroom penataan produk, ya. Ya, mungkin itu saja, kita cukupkan pembelajaran daring kita kali ini, ya. Kita cukupkan pembelajaran daring kita hari ini. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.